Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini penuh dengan sukacita, amin. Katakan amin, haleluya. Mari sedang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memulai, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan atas setiap kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Hidup kami senantiasa ada dalam tangan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau nyatakan bersama-sama kemuliaan bagi nama-Mu, hormat pujian hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap bersuka cita dengan segala apapun yang kami boleh alami. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup untuk menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara.
Yesus Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu.
Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah. Yes. Pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Yeah. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu. Haleluya. Kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Oh yeah. Takkan pernah goyah keyakinanku. Yesus. Yes. Tiada yang seperti. Come on, kaulah kuatku. Hey. Dan keselamatanku, kuat tanganmu. Engkau Tuhanku, kemenanganku. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Katakan bersama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, berlimpahku, kaulah kaulah kuatku, kebanggaanku, dan keselamatanku, kuat tanganmu. Amin. Kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Amin. Dialah kuat kita, dan Dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari menari buat Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini hanya bagimu Yesus. Yeah. Katakan kiri kananmu, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan tidak ada dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Sebab dia raja kita, amin. Dialah raya segala raja. Mari umat Tuhan bangkit. Lebih dari pemenang. Haleluya. Berkala panjangnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah semua buat Tuhan. Ya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom warga kerajaan, pada Advent, Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala. Hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas tahta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon. Tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Yekonia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo. Itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan perang, dan bintang-bintang tidak percaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons. Amin. Aku percaya. Terjadilah padaku. Baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang.
Maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes membaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia diangkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Katakan bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Engkau Yesus Tuhan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Biarlah siang hari ini Tuhan kami memahami kehendak daripada-Mu supaya kami dimanapun Engkau tempatkan, dimanapun kami berada, kami boleh bersinar bagi kemuliaan-Mu. Sebagaimana Engkau panggil kami, bukan hanya saat kami dalam kondisi baik, dalam kondisi terberkati, dalam kondisi posisi yang naik, tapi dalam kondisi apapun Tuhan, jadikan kami bersinar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan firman-Mu, biarlah otoritas firman-Mu itu yang mengubah kami dan membuat kami menjadi semakin mengerti menghadapi kehidupan ini, supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berperan bagi dunia ini. Sampaikan isi hati-Mu dengan pengurapan-Mu, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya teringat satu lagu yang lama, ya, waktu saya masih sekolah minggu dulu dikatakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Dan ini disampaikan hari ini buat Bu Maike, usianya kebetulan sama-sama saya, ya. Saya puji Tuhan dipakai Tuhan sampai hari ini untuk tetap bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, yaitu anugerah saya tahu. Karena firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah, kabarkanlah tentang kebaikan Tuhan. Ya, tadi sudah disampaikan, jangan saudara menunggu bersaksi nanti kalau sudah baik, malah nggak baik-baik. Ya, bersaksilah dalam kondisimu supaya Tuhan dimuliakan di sana. Amin. Ya, kita belajar daripada kehidupan Bu Maike yang, saya perhatikan mengalami seperti itu. Kita sakit gigi sedikit aja sakitnya luar biasa. Ini tulang yang seperti itu, tapi di situ ketika dia bersaksi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, tulang yang seperti itu bolong tadi kan, tulang-tulang yang perlu dipen itu tumbuh sel-sel baru sehingga akhirnya bisa menutup, bisa menguatkan dia. Saudara lihat, dia tidak bongkok tapi tetap bisa berjalan dengan normal. Tunggu kemuliaan yang dahsyat daripada Tuhan akan menyempurnakan apa yang dilakukannya. Nah, hari ini kita belajar di tema yang baru di bulan ini tentang bagaimana kita diminta Tuhan tadi. Kita tahu Yesus menginginkan apa buat hidup kita. Menginginkan supaya kita ini menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, yang mengembangkan budaya kerajaan. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan kepada diri saudara dan saya sendiri bagaimana kita bisa mengupgrade diri supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang siap diutus oleh Tuhan. Ambasador utusan Allah, duta-duta kerajaan yang Tuhan sudah pilih dari antara dunia yang begitu padat, dan saudara dipilihlah untuk mengupgrade diri. Karena kalau enggak, kita di luar sana akan sama dengan dunia. Dunia ini menggerus. Makanya begitu banyak orang percaya tetapi sampai Tuhan tuh ngomong, aku enggak kenal engkau. Mereka ngomong, aku buat ini, aku buat ini. Tuhan ngomong, enggak. Kenapa? Dalam hatinya, dalam paradigmanya, mereka itu cuma melihat sesuatu itu kalau apa yang nyata. Ya kan? Seperti tadi kalau dilihat menurut lab tadi Bu Maike sampaikan, menurut lab. Ya, udah enggak masuk akal itu. Enggak masuk akal. Itu yang nyata, fakta. Tapi saya katakan, perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita katakan dan kita imani, itu yang membuat kita bisa menang atas setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita mengupgrade diri sebagai orang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk membawa budaya kerajaan itu keluar. Ya. Ayat natsnya dari 1 Tesalonika 1 ayat 5-8 saya tidak baca, tapi ada warna yang saya bold untuk warna-warna kuning itu menunjukkan bahwa sebetulnya ini latar belakang adalah dari pelayanan Paulus bersama beberapa rekannya, ada Silas, ada Timotius di situ. Ketika dia datang ke kota Tesalonika dan membangun jemaat di sana, dia mengupgrade diri lalu berangkat ke sana. Dan dia mulai membangun jemaat di sana. Dan yang luar biasa, apa yang dilakukan itu bukan oleh kekuatannya. Saya percaya Paulus itu orang yang pandai, ya, orang yang luar biasa. Tetapi dikatakan di sini, dia menyampaikan semua berita, semua kata-katanya itu dengan kekuatan roh. Artinya dia menggantungkan diri pada kemampuan Roh Kudus. Itu yang nomor 1 dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu berperan utama dalam kehidupan kita. Ya.
Lalu dikatakan di ayat 6 itu sehingga akhirnya dia bisa membawa jemaat yang dia bangun di Tesalonika, orang-orang yang ada di sana yang dalam kondisi ditekan, dalam kondisi aniaya, itu bisa tetap bertahan dalam iman. Itu bagaimana bisa terjadi? Itu karena mentor yang luar biasa. Karena itu peran Paulus bersama teman-temannya di sini adalah menjadi pribadi yang memuridkan. Boleh dikatakan sebagai mentor di sana. Makanya orang-orang di sana bisa menjadi penurut daripada Paulus dan Silas apa yang dinasihatkan dan penurut daripada firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah penindasan dikatakan di situ. Lalu ayat 7 dikatakan sehingga akhirnya mereka itu bisa menjadi teladan untuk siapa? Semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya luar biasa, dari pemuritan itu muncullah yang namanya keteladanan di situ. Pada saat itu Paulus itu sudah meninggalkan kota ini karena apa? Karena aniaya yang begitu besar. Tapi iman penduduk di sana, iman yang sudah dimentor oleh Paulus ini tidak pernah goyah. Mereka bahkan tetap merindukan Paulus. Akhirnya apa? Terjadilah surat menyurat ini. Dan ini mungkin menjadi surat pertama kali yang Paulus tuliskan. Ya. Dan ayat 8 dikatakan, karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Akhirnya mengembang. Ya ini budaya kerajaannya itu terjadi mengembang kemana-mana. Dan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga dikatakan kami. Perkataan ini karena yang menulis di situ dikatakan Paulus, ada Timotius dikatakan. Tidak usah terlalu berbeban berat. Karena apa? Mereka itu sudah mengatakan atau menyatakan iman percayanya itu sehingga itu menjadi teladan. Ya ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan gereja kita sudah tidak salah. Saya katakan gereja kita ini sudah melakukan satu sistem yang dikatakan sistem komsel. Jadi tidak perlu datang ke tempat A, KKR di sana, datang ke tempat B, KKR di sana. Komsel ini sudah menjarah sebetulnya. Menjamah semua asal kita lakukan dengan benar. Ya. Tapi sebelum kita menjamah ke sana, kita harus diperlengkapi. Makanya perlunya tadi dikatakan kita harus mau belajar dan diajar. Tetapi kekuatan roh itu menjadi pertahanan nomor 1 dalam hidup kita. Kalau kita maunya dengan kemauan kita sendiri, kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Karena itu kita belajar dari sini ya, dari ayat dasar ini, bagaimana kita mengupgrade diri. Karena ini sebuah tugas atau perintah yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya sebagai orang percaya. Sehingga paradigma kita nanti keluar dari tempat ini, kita bukan hanya jadi pengikut Kristus atau beragama Kristen. Tapi kita tahu bahwa saudara sudah mengalami yang namanya kerajaan Allah. Dan apa yang saudara alami dibawa keluar, dibagikan ke sana. Sehingga akhirnya seperti ragi tadi menginfiltrasi masuk untuk mempengaruhi orang-orang di seputar kita di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi bersyukurlah tidak percuma atau tidak akan pernah salah saudara tempatkan di wilayah di mana saudara saat ini tinggal. Karena kita tidak tahu ke depan akan kemana. Ya, saya tinggal di wilayah Canggu yang dulu orang ngomong nyari tempat kok tempat jin buang anak. Tahu ya artinya jin buang anak itu tempat buangan yang tidak akan ada orang mau menjamah. Tapi saya tidak tahu justru di sanalah gereja pertama cabang kita, sebenarnya satelit kita itu ada di Canggu terjadi. Karena apa? Lewat saya yang tidak ngerti apa-apa Tuhan dan saya pasrah. Saya mau dan di sanalah terbentuk. Waktu itu Bu Kristi masih pelayanan ke tempat-tempat itu ya. Kami bersama-sama Bu Heti dan sebagainya. Membina di sana Ibu Vili ya. Sampai akhirnya terbangun itu ya. Satelit yang pertama ya saya tidak katakan cabang. Kalau cabang mungkin Singaraja pertama kali dibentuk, tapi satelit itu terjadi di sana, ya. Dan akhirnya berkembang sampai akhirnya saya harus diutus ke tempat lain. Ya saya ngikuti menurut atas apa yang diperintahkan oleh para penatua kita. Ya. Tapi kita mengerti bahwa Tuhan sedang memberikan tugas atau perintah kepada saudara yang kita kenal dengan amanat agung itu dengan penggenapan-penggenapan yang harus kita kerjakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka. Diajar apa? Bukan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyatakan ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kenapa perkataan ini dikatakan oleh Yesus sendiri? Karena Tuhan tahu bahwa kita diperintahkan keluar itu diibaratkan ke tengah-tengah serigala. Domba yang dibawa ke tengah-tengah serigala. Sehingga risiko untuk kita takut, risiko untuk kita mundur, risiko untuk kita tidak lagi mau dalam pelayanan itu besar sekali. Tapi kalau kita ingat janji Tuhan ini, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai pada akhir zaman, kita akan punya ketangguhan di dalam pelayanan kita. Jadi itulah cara kita harus mengupgrade diri. Karena itu mari siaplah, sampai sekarang kita itu terus belajar. Saya juga terus belajar. Kemarin yang STT ngajari tentang, Pak Henry ngajari tentang khotbah itu saya yang mengikuti, saudara. Bukan dipikir, oh sudah jadi pengkhotbah kok masih belajar khotbah. Ya saya kepingin tahu, kepingin belajar hal-hal apa yang salah dan sebagainya. Itu artinya kita mau mengupgrade diri. Bukan merasa, wis sudah tahu semuanya, tidak mau dikasih tahu, tidak mau diajar. Enggak, saya pun masih belajar. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kita harus belajar. Ya, karena zaman ini peralihannya cepat sekali. Karena itu kita perlu. Nah, kenapa ini bisa terjadi atas setiap kita? Pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh gereja itu dangkal. Maksud saya begini, kita sebagai eklesia atau gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini kepada terang yang hidup. Ya, saudara dan saya ini dipanggil sesungguhnya dipisahkan untuk menyinarkan, ya makanya disebut terang dan garam itu. Tapi kenyataannya kita sendiri seringkali jadi batu sandungan bagi orang. Loh katanya Kristen kok kena begini, ya katanya Kristen kok sakit. Loh memang kalau Kristen tidak bisa sakit, kita itu masih daging. Tapi ketika kita sakit kita bisa berbeda dengan orang dunia tadi loh, ya. Yang Bu Esther katakan tidak pernah mendengar dia bilang aduh. Padahal saudara ya, jangankan yang kanker, saya kalau ceritanya orang kanker itu begitu badan terasa sakit semua. Kita ini kalau sudah tua merasakan ya bagaimana bangun tidur bukan makin seger, makin aduh bangun tidur baru nanti kalau sudah gerak-gerak ya, gerak olahraga sedikit gitu baru rasa seger. Dan, tapi ibu ini ya, Bu Meike ini tidak pernah menyatakan aduh, tidak pernah menyatakan ngomel di hadapan Tuhan. Kok seperti bukankah aku sudah melayani, bukankah aku. Itu banyak dipertanyakan oleh orang-orang karena apa? Mereka cuma mengerti pengajaran-pengajaran yang dangkal. Yaitu apa? Kalau sudah di dalam Tuhan itu bebas segalanya. Kalau sudah di dalam Tuhan itu kita anti apa? Anti selip, anti macet. Enggak saudara. Semuanya tergantung. Saudara masih dikasih free will. Ya kan? Kita masih dikasih kebebasan di dalam kehidupan ini. Karena itu bagaimana kita belajar supaya pengajaran-pengajaran yang diberikan ini luar biasa. Loh, enggak semua gereja loh mengajarkan tentang teori tentang kerajaan itu. Ya. Enggak banyak gereja. Bahkan ada yang menolak dan sebagainya. Tapi bersyukur kita diperhadapkan itu karena apa? Yang diinginkan oleh Tuhan adalah saudara menerima Yesus dalam kehidupan. Saudara itu menerima kerajaan. Tapi yang banyak diajarkan gereja nanti kalau mati masuk surga. Iya, mati masuk surga. Tapi tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita ketika kita masih hidup ini apa? Menerima kerajaan itu. Nah kita nanti belajar apa sih itu kerajaan. Tapi sebelumnya kita harus tahu penugasan daripada eklesia itu. Atau sebagai duta, saudara sebagai ambasador daripada kerajaan Allah adalah untuk mengkolonisasi sifat-sifat Allah ke bumi. Saya lebih senang kata menularkan, cuman perkataan nular itu biasanya negatif ya. Aduh ini nular, ini nular. Tapi ada hal yang perlu ditularkan, dikolonisasi dari kehidupan orang yang sudah ditebus Tuhan. Yaitu apa? Saudara membagikan sifat-sifat kerajaan itu dalam hidup kita. Sifat kerajaan atau gaya hidup kerajaan itu adalah di buah-buah roh itu. Itu dibagikan keluar sana.
Nah kalau kita sendiri dalam rumah tangga, kita sendiri dalam berkomunitas masih kena senggol sedikit, kemudian bahasa binatang keluar semua, jengkelnya masih keluar semua, masih apa? Saudara belum hidup dalam kerajaan. Tapi kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, firman Allah katakan kerajaan Allah itu bukan soal kedudukan, makanan, minuman dan sebagainya. Tapi soal kebenaran. Jadi yang kita lakukan, yang kita perkatakan, yang ada dalam pikiran kita, kebenaran. Orang mau ngomong apa, kalau pikiran saudara kebenaran, tidak akan terjadi yang namanya percideraan. Tidak ada terjadi namanya pertengkaran satu dengan, ya sudahlah dia punya hak, lidahnya bukan kita yang ngatur, lidah mau ngomong apa. Yang penting aku benar, pikiran kita benar, ya. Maka kita akan menerima yang katanya damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus itu. Itu kerajaan Allah. Tapi kalau kita masih merespon, disenggol merespon, bajunya aja sama, tiba-tiba saudara kan beli baju rata-rata kan di mall gitu. Masuk, waduh bajuku sama. Saudara sudah merasa, aduh gak enak. Jadi datang ke gereja gak ada damai, gak ada sukacita. Gara-gara bajunya sama. Ya, kotak-kotak sama-sama ini kok sama ya seperti ini. Terus kemudian menyalahkan diri. Kenapa milih seperti ini? Selama di ibadah hilang damai sejahteranya. Saudara tidak punya kerajaan Allah di situ. Saudara sekedar cuman beribadah, tapi tidak menikmati yang namanya kerajaan Allah. Jadi tugas kita sebagai eklesia itu adalah menularkan, membawa itu budaya kerajaan itu untuk dibawa keluar ke wilayah di mana Tuhan tempatkan. Nah, kerajaan Allah itu apa sih? Pemerintahan daripada Allah sendiri yang ada di dalam hidup manusia atau komunitas itu dan berlanjut terus menerus. Bukan sekarang damai, besoknya uring-uringan, sekarang saudara belum hidup. Karena kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kondisi kita, kondisi hati kita, kondisi pikiran kita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi di luar. Tapi justru yang di dalam ini yang memerintah kita untuk bisa mengalahkan kondisi yang di luar. Kondisi yang tidak mengenakan, yang membawa kita untuk terus bisa menguasai hidup kita. Karena salah satu perkataan firman Tuhan, kerajaan Allah bukan masalah perkataan, tapi kuasa. Kita bisa menguasai pikiran, menguasai isi hati kita, dan disitulah kita belajar harus ada dalam hidup kita sendiri sebelum kita mengembangkan keluar sana. Jadi kita tahu bahwa di dalam pemerintahan Allah ini kita ngerti pemerintahan Allah di mana Tuhan sudah kita terima dan kita diterima oleh Tuhan itu harus berlangsung terus menerus sepanjang hidup kita. Oleh karena itu dikatakan Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Makanya biasanya kalau kita mulai mengalihkan diri daripada panggilan Tuhan, awalnya itu ada kegelisahan ilahi yang luar biasa. Tapi kalau kita terus menerus berbuat dosa, itu seringkali digambarkan seperti ada di dalam batin kita atau hati kita itu seperti pisau yang berputar saking cepatnya itu lama-lama nggak terasa sakitnya. Pertama kali saja merasa sakit, lama-lama kita nggak terasa merasa sakit. Terus akhirnya dosa kita menjadi biasa. Suara Tuhan kita abaikan. Dan lama-lama kita menjadi manusia. Bukan manusia kerajaan Allah. Tapi manusia Kristen yang hidupnya hidup secara sistem dunia. Makanya masih ada di dalam kehidupan kekristenan kita. Orang ngemplang temennya, nipu temennya, ya. Cari-cari masalah dengan temannya dan sebagainya. Kalau kita dalam kerajaan Allah, kita itu menciptakan damai. Karena apa? Dasar semuanya itu adalah kasih. Yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita itu adalah kasih. Oleh karena itu, kita memahami bagaimana kita mengembangkan budayanya itu. Di mana budaya kerajaan Allah itu adalah memanifestasikan sifat rajanya. Ini bukan bahasa roh, maaf. Ini buah roh, ya. Sifat-sifat raja itu buah roh, bukan bahasa roh, ya. Jadi pengejaran eklesia yang kerdil hanya berhenti sampai Injil keselamatan membuat banyak gereja Tuhan berhenti di situ, tidak mengerti panggilan Tuhan.
Tapi untuk dirinya sendiri, yang penting aku naik pangkat. Yang penting aku di kantor gajinya besar. Yang penting aku bisa memiliki posisi. Ya, tendang sana, tendang sini. Itu karena apa? Terlalu kerdil, ya. Pengajarannya terlalu dangkal di situ. Jadi kita harus memahami budayanya ini adalah buah-buah roh. Dan pengejaran kita harus pengejaran sampai kepada kerajaan, hidup di dalam kerajaannya. Jangan berhenti sampai Injil keselamatan, terus kemudian yang penting aku selamat. Tidak mikirkan orang lain. Tapi orang yang hidup dalam kerajaan dia mementingkan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, beritakanlah itu sampai ke seluruh bangsa. Supaya mereka mengenal namaku dan dikatakan muridkan, ajar mereka. Ya, baptis dulu, ajar mereka selanjutnya. Itu budaya kerajaan yang perlu kita lakukan. Karena itu firman Tuhan katakan kepada setiap kita yang sudah percaya, jangan engkau khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Banyak orang khawatir ini, khawatir itu. Padahal dia ngomong, aku tahu Yesus adalah penjamin dalam hidupku. Tapi kembali ketemu masalah, khawatir. Yang tadi disampaikan dalam kesaksian, ya. Jangan fokus pada masalah, fokuslah pada Yesus yang besar. Ya, ilustrasi tadi baik. Ya, cancer itu cuma C kecil dalam hidup kita, tapi Christ itu C yang luar biasa, yang besar, yang menguasai segala apa yang ada dalam hidup saudara. Amin. Jadi belajar kita. Sesuatu yang simple dalam kehidupan seringkali kita buat rumit sendiri. Karena apa? Pikiran kita yang terbatas ya mampu menjangkau. Karena kita masuk dalam pengajaran yang dangkal itu. Hidup ini bukan lebih penting daripada makanan dan tubuh tidak lebih penting daripada pakaian. Tapi yang terpenting kalau kita memiliki dia dan memegang dia sepanjang hidup kita. Maka kita akan terus berjaya dalam hidup. Kita akan terus tahu bahwa dia penjamin hidup. Kalau saudara masih belum percaya bahwa dia Immanuel saudara, itu boleh saudara. Tapi kalau aku percaya Tuhan ngomong sudah. Aku menyertai kamu sampai segala akhir zaman. Zaman besok mau apa? Banyak orang ramalan-ramalan katanya. Tahun 2025 akan begini. Kalau saudara terpantau pada hal-hal yang seperti itu saja. Khawatir. Lama-lama saudara tidak bisa tidur. Wah takut nanti jangan-jangan ini plafonnya rubuh. Saudara tutupi pakai mau tidur pakai payung baja. Kan tidak mungkin kita. Tuhan menjadi pelindungmu dimanapun kau berada. Karena kita itu manusia yang bergerak. Ya, tidak bisa. Jadi nggak usah takut untuk ini itu. Semua itu kata firman Tuhan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi engkau, wahai manusia yang punya iman, punya Allah, percayalah, aku ada dalam hidupmu yang menguasai hidupmu sehingga damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Kata Tuhan seperti itu. Ya. Lalu pencapaian yang dikehendaki Allah, ya ini kerajaan Allah adalah pencapaian yang dikehendaki Allah dalam hidup saudara. Jadi goal saudara bukan nanti jadi supaya aku jadi pendeta menggantikan penatua dan sebagainya, bukan. Tapi pencapaian dikehendaki Allah itu ini. Karena itu aku berkata padamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan yang kamu makan minum, ya, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup itu lebih penting, ya. Artinya hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan itu lebih penting daripada semua, karena semuanya itu akan Tuhan sediakan. Ingat Tuhan ngomong, lihatlah burung pipit, ya. Yang tidak menabur, tapi Tuhan pelihara lah. Kalau emprit aja Tuhan pelihara, kok kita itu lebih takut ya daripada emprit. Aduh nanti apa yang kita makan kami minum. Enggak, Tuhan ngomong. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua dicari apa? Bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau saudara sakit kamu memerlukan kesembuhan. Kalau saudara di dalam kondisi ekonomi sulit kamu memerlukan yang namanya
pemberian atau pemberian berkat-berkat daripada Allah. Jangan kamu khawatir kata Tuhan. Tapi prioritaskan yang utama ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi sudah kita sampaikan, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang ada dalam hidup kita. Jangan mencari pemerintahan yang menurut pikiran kita. Pemerintahan yang kita maunya ngatur begitu. Carilah lebih dulu pemerintahan Allah yang Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita. Tuhan tuh maunya apa? Oh Tuhan maunya seperti ini. Ampunilah. Kok enak Tuhan yang buat salah dia dulu. Aku tidak akan lakukan itu. Saudara selamanya tidak akan mengalami kerajaan Allah. Ya, saya pernah saksikan pernah melihat ya, bukan saksikan melihat beberapa cuplikan orang yang tadinya bersikuku itu. Tapi akhirnya terus dia mendatangi, gak apa-apa dah. Walaupun aku tahu dia yang bersalah. Itu kan penghakiman. Tapi firman Tuhan katakan datangi dan minta maaf. Ketika lakukan itu, semua bebannya itu hilang. Plus yang disimpan bertahun-tahun itu jadi hilang. Tidak mungkin saudara ada seperti ini. Di antara kita ada di tetangga kita. Waduh, dapat tetangga menjengkelkan. Ya, datangi dulu. Ya, saya ajarkan kepada anak-anak saya. Coba kamu beli roti, beli apa bagikan ke tetangga yang seperti begitu. Nanti tetangga itu akan tahu. Ya, karena itu seperti engkau mengirim bara api di atas kepalanya. Ya akhirnya kepanasan sendiri, kebingungan sendiri. Dan akhirnya menjadi berbaik hati. Itu kerajaan Allah dinyatakan di situ. Tapi kalau jahat dibalas jahat, dunia itu kerjakan itu. Ya, mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi, itu dunia sudah kerjakan. Tapi bagaimana dengan kita? Tuhan inginkan kasih kita itu melanda di dalam kehidupan yang kita kerjakan. Ya, Tuhan ngomong cari dahulu kerajaan dan kebenaran. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berbicara tentang segala sesuatu yang selama ini kita rindukan. Mungkin kita sudah bertahun-tahun jadi orang percaya tapi tidak pernah merasakan yang namanya damai. Tidak pernah merasakan namanya sukacita. Lihat tetangga beli becak terus sudah gemuruh di sini. Ya, lihat tetangga beli televisi 24 inch. Biasa televisinya lebih besar kita. Nanti lihat tetangga ganti televisinya 150 inch. Ya, bingung. Papa, kita bisa enggak beli yang 200 inch? Sapi lo gede nih Pak kira-kira. Saat begini ya, berapa inch enggak tahu. Ya nanti bingung. Loh ini ditaruh di mana? Rumahnya rumah BTN ya. Tipe 45 beli televisi yang seperti itu. Saya teringat di gunung saya pernah pelayanan ya. Pelayanan juga bekerja waktu itu di sebuah gunung itu pohonnya cengkeh semua saudara. Dan orang-orang kalau sudah panen cengkeh itu yang dibeli yang enggak. Karena keinginan hati. Bukan kebutuhan. Lalu yang dibeli itu kulkas. Gunung itu kan sudah dingin ya. Beli kulkas tapi enggak salah sih beli kulkas kalau kepingin buat es mambu. Itu kan bisa. Yang paling parah itu enggak ada listrik saudara. Beli kulkas. Saya kan terus itu dicolok di mana? Di hidung ya atau di mata ya. Bagaimana? Ketika dibuka isinya lemari pakaian saudara. Dipakai untuk pakaian. Ini tidak masuk akal gitu loh. Karena bukan berdasarkan kebutuhan. Tapi cuman keinginan. Nah Tuhan ngomong. Kita kalau mendapatkan kerajaannya dan mendapatkan kebenaran. Maka semua ditambahkan tuh artinya semua bukan seluruh keinginan kita. Tapi kebutuhan-kebutuhan kita tuh akan terpenuhi. Karena kita sudah bisa membedakan mana yang penting, mana yang butuh, mana yang enggak. Enggak semuanya tuh harus ada. Ya, sehingga akhirnya enggak ada pun seperti itu ada damai sejahtera. Ya, ini kok sofanya itu dari rotan. Sudah banyak kutu busuknya lagi. Ya gitu, dari rotan. Kita kepin ganti loh. Kita kemarin habis dari rumahnya Pak Sultan itu enak sofanya empuk kalau sudah duduk lupa berdiri gitu ya. Terus mau ganti seperti itu. Tapi kalau kita dalam kerajaan Allah, gak apa-apa ini rotan-rotan ini kenangan masa lalu. Waktu kita masih pacaran kursinya seperti itu sekarang kita pertahankan sampai maut memisahkan kita. Ya, bahagia enggak orang begitu? Bahagia.
Tidak tergantung daripada kepingin sana, kepingin itu, membanding-bandingkan. Ya, karena itu harus cari ini. Ini pencapaiannya dikehendaki Allah di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah juga perlu penyingkapan. Kalau tidak disingkapkan kita tidak ngerti-ngerti. Termasuk banyak orang percaya tidak memahami apa itu kerajaan Allah. Karena firman Tuhan katakan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Makanya Yesus seringkali buat perumpamaan-perumpamaan. Ya, muridnya nangkep, yang lain tuh benar-benar nggak nangkep. Makanya ketika Tuhan ajar itu banyak mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena bagi mereka kata-kata Tuhan itu nyindir, kata-kata Tuhan itu menyakitkan. Orang yang mengerti kerajaan Allah itu karena disingkapkan, maunya begini. Pernah kan kita itu sama-sama ya dalam satu komsel, kelompok, membahas satu firman, kalau dibagi coba dapat apa, dapat. Beda-beda dapatnya, karena apa? Penyingkapannya berbeda. Tapi kalau dalam satu roh saya yakin semuanya membangun, Tuhan katakan. Tapi kalau tidak dalam satu roh, ya satu ngomong begini, satu tersinggung ngomong begitu. Tadi nyinggung itu pasti, terus mangkel, mulai disimpan, akhirnya terjadi percideraan, terjadi pertengkaran satu dengan yang lain. Jadi pencapaian yang Tuhan inginkan adalah pelajari itu, renungkan firman itu supaya engkau disingkapkan. Ketika kita disingkapkan, rahasia kerajaan itu kita dapat, kita bisa membagikannya keluar. Oh enggak, maksud Tuhan itu seperti ini, maksud Tuhan seperti ini. Jadi sekarang saudara jangan terlalu banyak ngikuti apa YouTube ngomong begini, ini satu ngomong begini, bingung sendiri kita. Sing bener mana ini ya? Kok ini begini, ini begitu? Karena sekarang itu lagi perang argumentasi. Kebenaran tidak perlu diperangkan. Kebenaran adalah kebenaran, titik. Ya, kebenaran itu sudah baku, tidak perlu dipanjang lebarkan. Tapi ini menurut ini nih, ini tafsiran saudara masing-masing. Ya beda-beda. Kalau saudara punya pergumulan dengan Tuhan, datang bersimpuh di hadapan Tuhan, berdoa, bangun hubungan dan minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan itu pasti apa yang kau butuhkan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua kita dijelaskan, kita diterangkan oleh Tuhan di tempat itu. Dan kita tahu Yesus itu datang kan untuk membangun kerajaannya. Dia datang tidak pernah membangun agama. Dia datang tidak pernah mau membangun gereja lembah pujian, ya ngapain, ya musuh gereja sana, gereja. Ya masing-masing Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kepercayaan. Manusia beriman, saudara dan saya, yaitu artinya Yesus sudah tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus memerintah hidup kita. Itu ketika Yesus datang dan membangun kerajaannya. Dalam Korintus ini dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, itu di kedagingan kita itu, sudah berlalu. Dan yang baru itu apa? Buah-buah roh itu datang dalam hidup kita. Jadi kalau kita merasa tahu bahwa kita itu ada di dalam Tuhan, tetapi buah rohnya tidak muncul, yang hidup yang lama terus. Tanda tanya, saudara masih masuk di dalam bilangan pengajaran yang dangkal tadi. Tapi pengajaran kerajaan Allah adalah engkau meninggalkan hidup lama dan masuk di dalam ciptaan baru. Itu kedatangan Yesus dalam hidup kita, membangun kerajaannya dalam hidup. Ya, karena itu panggilan eklesia, panggilan gereja, saudara harus mengembangkan ini dan menularkan atau mengkolonisasi ini agar setiap manusia menemukan kerajaan Allah. Karena tadi dikatakan yang dikehendaki Allah semua manusia, tapi tidak semua manusia menanggap. Tuhan itu mau menyelamatkan semuanya. Dan semua orang itu ketika diselamatkan mengalami kerajaannya. Ketika masih hidup di bumi ini. Tapi ternyata tidak semua. Termasuk saat ini kita sebagai orang percaya. Banyak yang masih hidupnya ngabur-ngabur. Ya, saya perhatikan, saya lebih sering tanya kepada rekan saya bagian pernikahan. Itu pernikahan kudus atau enggak Pak, sudah kebablas. Di mana kerajaan Allahmu? Ya, kita sudah diajari dari dasar dari tahun berapa sampai berapa generasi berlanjut masih hidup seperti ini.
Nah itu artinya mereka belum hidup dalam kerajaan Allah. Cuman sekedar jadi anggota jemaat di tempat ini. Tetapi tidak hidup dalam kerajaan Allah. Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Oleh karena itu panggilan eklesia adalah supaya saudara diperlengkapi untuk mengkolonisasikan sifat-sifat Allah itu kepada dunia di luar sana. Ya. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah ini bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Saudara harus bisa menggunakan ini. Ini Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Kalau menghadapi apapun dengan kekuatan sendiri tidak mampu. Tapi biarlah kita menggunakannya di dalam kekuatan kuasa Allah. Makanya ketergantungan tadi, awal sudah saya katakan di dalam Tesalonika tadi, ya. Paulus ngomong oleh kekuatan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan Paulus sendiri sekalipun pinter, tidak akan bisa membawa orang-orang Akanya, orang-orang Makedonia, bahkan sekitarnya itu bisa menemukan Tuhan. Tapi karena pekerjaan daripada Roh Kudus, kita masih percaya. Hari ini kita disertai. Percayalah pada pelayanan Roh Kudus, pelayanan malaikat Tuhan di dalam setiap gerak-gerik kita. Dan kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan juga dihormati manusia. Mau dikenan Allah, mau dihormati manusia, bukan dengan cara mencari supaya aku dihormati, tumpuk kekayaan dengan cara apapun, raih kedudukan dengan cara apapun, bukan. Tapi ketika engkau menyatakan kebenaran, ketika engkau bisa membangun hubungan satu dengan yang lain dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada kasih di antara mereka. Itu cukup, kata firman Tuhan. Dan itu pekerjaannya, pekerjaan Roh Kudus. Karena barang siapa melayani dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kejarlah yang mendatangkan damai. Hari-hari ini damai itu mahal. Ya, orang antar saudara aja bisa bertengkar gara-gara warisan lalu menjatuhkan sampai ke pengadilan. Ya. Tapi firman Tuhan ajarkan, ayo kita kejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun satu dengan yang lain. Membangun apa? Membangun hidup mereka di dalam kerajaannya. Jadi sebagai ambasador, apa yang harus kita lakukan? Ini bagi kita yang mengerti tadi, dan mengerti bahwa kita itu hidup dalam pemerintahan Allah, kita harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan supaya kita bisa keluar sana menjadi wakil Allah, duta besar Allah, ambasador Allah untuk menyatakan atau menjadi sumbangsih kita untuk membawa, menularkan, ya, mengkolonisasi sifat-sifat Allah ke dunia yang saat ini sedang hancur-hancuran ini. Kita harus yang pertama punya pertobatan sejati. Jangan kita cuman kristal, ya Kristennya muncul kalau Natal. Tapi Kristen yang punya pertobatan sejati. Yang tadi dikatakan hidup lamanya sudah berlalu, ya ditandai dengan hidup lama yang sudah ditinggalkan. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu, kata Injil Lukas. Ya, kalau kita bisa mulai, tapi tidak semuanya ya, karena firman Tuhan ada katakan, muridnya ngomong, guru, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, tapi dikatakan nyahlah engkau pembuat kejahatan. Ya, ini bukan dasar semuanya. Kalau saudara ternyata setan takut pada saudara, ini membuktikan bahwa saudara sudah hidup dalam kerajaan. Belum, masih ada rentetan yang harus kita lihat. Setan bisa lari daripada kita. Mungkin setan nggak betah apa? Nggak betah bau kita, mungkin. Ya, kalau kita diajari orang-orang yang neko-neko itu, oh harus begini, harus nggak mandi 7 hari 7 malam, atau harus begini begitu. Ya mana? Kalau kita ini di dalam kerajaan Allah diajari untuk tertib, diajari untuk bersih. Oleh karena itu hidup lama kita harus berlalu. Nah ini salah satu murid Tuhan Yesus ya. Di dalam kehidupan ini, dalam kitab atau
surat kepada Timotius, ya, Paulus juga menegur, mengingatkan seorang murid, seorang yang sudah diajar lama-lama, dia mencintai dunia. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan kondisi sesuatu itu bisa untuk menjadi diaspora, ya, menyebarkan kerajaannya. Tapi jelas di situ dikatakan Demas itu telah mencintai dunia, kembali kepada cinta mula-mulanya dia sebelum dipanggil untuk melayani Tuhan. Ini membuktikan orang yang tidak bertobat secara benar. Ya. Banyak, terutama bagi kalangan muda, karena pasangan yang tidak seimbang, ya, mereka rela melepaskan iman percayanya dan sebagainya. Awalnya kelihatannya indah, tapi endingnya nanti babak belur. Mereka akan nangis, terseduh-seduh, mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Jadi orang-orang semacam ini pertobatannya dipertanyakan. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi pertobatan sejati ditunjukkan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Bukan menunjukkan, oh ini loh aku bisa buat ini, aku bisa membangun gedung ini, aku bisa membuat ini. Kalau di luar sana kan ada kebanggaan, si A membangun di satu negeri ini sebuah tempat ibadah yang megah dan sebagainya. Itu yang bagi mereka adalah kebajikan yang mereka lakukan. Tapi Tuhan ngomong, enggak. Percuma engkau berseru-seru padaku, sekalipun engkau membuat sesuatu, ya, karena aku tidak mengenal engkau. Bahkan di akhir ayat dikatakan, nyahlah engkau si pembuat kejahatan. Jangan sampai apa yang menurut maksud kita itu baik, ternyata di hadapan Tuhan kita itu jahat. Karena itu lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang orang dorong-dorong kita supaya kita lakukan itu supaya dihormati orang. Tidak usah cari penghormatan pada manusia. Karena tadi dikatakan kita akan dengan sendirinya akan dihormati oleh manusia ketika kita benar-benar melakukan kebenaran. Ya, dikenan oleh Allah. Yang selanjutnya dikatakan orang yang memang mempersiapkan diri untuk dipakai menjadi ambasador Tuhan. Mereka adalah mereka yang mengenal Allah dengan benar. Ayub ini yang terkenal di situ katakan bukan dari kata orang. Selama ini aku kenal engkau dengan kata orang. Makanya pengalaman-pengalaman penderitaan itu benar-benar tadi dikatakan adalah mimbar terbaik bagi saudara untuk mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara benar. Jangan tolak kalau itu ada, renungkan itu. Tuhan akan membawa saudara kepada satu tingkat level yang saudara akan terperangah melihat hal itu. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan tukang periuk. Yesus digambarkan sebagai tukang periuk ini dan saudara adalah tanah liat yang sedang dibangun, dibentuk. Kalau tidak sesuai dengan rencana dan kehendaknya, tukang periuk itu punya kuasa untuk meremukkan kembali dan membentuk. Dikatakan menjadi bejana yang lain, yang sesuai masih dengan kehendaknya. Kalau saudara terus menerus tidak mau dibentuk seperti itu, capek sendiri. Karena Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan kehendak kita. Oleh karena itu lebih baik kita nurut aja sama Tuhan. Ya. Dan dengan begitu saudara akan simple hidup ini. Menghadapi hidup ini gampang. Tapi memang tidak gampang mengenal Allah dengan benar. Karena banyak orang ketika diperlakukan seperti itu lari, ya, seperti tukang periuk lagi membentuk bejana itu diremukkan kembali dia lari, ya baru diremukkan lari. Nah kadang-kadang kita tidak sadari di tempat ini mungkin di komsel saudara atau mungkin di pelayanan kita kemudian kena senggolan sedikit, kita tidak sadar ini tukang periuk sedang meremukkan kita untuk dibangun lagi, lari kita, terus dipikir kalau di sana aman. Banyak kita temukan itu. Tapi biarlah perkataan ini membuat kita itu sadar.
Dimanapun saudara berada, yang Tuhan inginkan tadi kan bersinar. Tapi kalau kita dimanapun kita berada, kita tidak mengerti itu, kita akan gagal total dalam kehidupan. Ya. Jika kamu bebas dari peganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang, kata firman Tuhan. Jadi pasti dibentuk, dibangun oleh Tuhan. Yang ketiga, pengajarannya itu berubah. Ya. Paulus ngomong tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, karena Kristus malahan segala sesuatu itu kuanggap sampah dikatakan. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya. Itu yang kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu pengajarannya berubah. Paulus tadinya kan bangga, dilulukan, dia bunuh orang percaya, disanjung-sanjung. Tapi sekarang berubah setelah dia mengenal Tuhan. Ya, terutama ketika perjumpaannya di Damsyik itu. Dan dikatakan ketika aku kanak-kanak berkata-kata seperti kanak-kanak, tapi setelah menjadi dewasa meninggalkan sifat kanak-kanak, sifat yang ngambekan, sifat yang cengeng itu. Ya, yang selanjutnya saya cepat saja sudah hidup dalam budaya kerajaan. Jadi saudara sudah mengalami itu sehingga bisa membagikan. Ya, Yesus mengatakan ini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Tidak mungkin. Dapatkah orang yang tidak hidup dalam kerajaan membawa keadaan hidup dalam kerajaan? Tidak mungkin. Jadi saudara sendiri harus nangkep ini dulu ya, menghidupi budaya kerajaan dalam hidup kita. Karena apa? Dikatakan kita akan binasa. Kebanyakan orang binasa karena tidak memiliki pengenalan, dan yang menolak pengenalan itu adalah diri kita sendiri. Tidak mau belajar, tidak mau diajar. Ya. Yang kelima, harus menghasilkan buah dalam kehidupan, ya, dengan syarat tinggal di dalam pokok itu. Dan itu akan menghasilkan buah yang tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi upgrade diri untuk menjadi ambasador itu satu, miliki pertobatan sejati. Kedua, kenalilah Allahmu dengan benar, dan pengejaran yang berubah dari pengejaran yang duniawi kepada pengajaran yang benar, yang salah diperbaiki, dan sudah mengalami kerajaannya di dalam Tuhan. Sampai saudara menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa sebagai dasar untuk menunjukkan saudara berbuah dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang bisa saya sampaikan pagi hari ini di dalam pengembangan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hamba selesai menyampaikan suara hatimu, tapi biarlah firman-Mu tetap terngiang-ngiang mengerjakan segala sesuatu yang belum terlaksana dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di penghujung tahun ini dalam kebersamaan dengan Engkau. Dalam Engkau izinkan kami untuk tetap memiliki satu kesetiaan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami tahu itu semua karena anugerah, karena kepercayaan yang Engkau berikan. Kami rindu sampai tahun depan dalam kondisi seperti ini kami masih bisa melayani Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua adalah kemurahan-Mu. Karena itu kami butuh kemurahan Tuhan untuk kami boleh dibawa dari hari ke hari. Perjalanan hidup kami benar-benar dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Perjamuan yang Kau buat ketika kami makan dan minum, Kau ingatkan supaya kami selalu mengingat akan pengorbanan Kristus. Kami disadarkan lewat firman-Mu Tuhan. Belum terlalu banyak yang bisa kami lakukan. Tapi dari apa yang Kau katakan hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami tidak mau mengejar hanya sampai kepada Injil keselamatan, di mana kami telah dijanjikan keselamatan pada saat kami berjumpa dengan Engkau dalam kematian kami. Tapi sejak kami hidup hari ini, bahkan hari ini ketika firman-Mu disampaikan, kami rindu Tuhan, Engkau pakai kami untuk mengembangkan, menyalurkan
kondisi daripada kerajaan-Mu, atmosfer daripada kerajaan Allah itu ke bumi ini, ke tempat di mana Engkau percayakan kami, sehingga akan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau lewat buah-buah roh yang kami keluarkan, seperti jiwa-jiwa di Tesalonika, di mana bukan hanya Akanya dan Makedonia yang mengalami Tuhan, tetapi di luar sana mereka juga sudah mendengar karena keteladanan daripada umat yang telah dimuridkan oleh Paulus. Demikian juga Tuhan di tempat ini, biarlah mereka tetap mau belajar dari pendidikan-pendidikan yang diajarkan, mereka berkembang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan atas segalanya. Karena itu kami mau belajar Tuhan mengenapi Injil-Mu. Pergi menjadikan bangsa murid. Dan sebelumnya kami mau mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu. Supaya apa yang kami rindukan ini boleh ditambah-tambahkan. Jiwa-jiwa boleh ditambahkan lewat setiap pelayanan keteladanan hidup kami Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi, roti kudus, yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan imanmu di dalam nama Yesus. Kami mengangkat cawan ini Tuhan, kami tinggikan Engkau. Karena darah-Mu itu yang sudah memerdekakan kami. Dan hari ini, pengurapan daripada darah Kristus yang membuktikan bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Yang membuat kami disingkapkan akan rahasia-rahasia kerajaan-Mu. Sehingga kami dapat mengerti ketika kami diperhadapkan dengan sebuah pergumulan hidup. Kami tahu bahwa Tuhan sedang membangun kami untuk menjadi bejana yang siap dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi, cawan pengucapan syukur, yang di atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Mari minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih hamba selesai berbicara. Biar kuasa-Mu yang sempurna itu lebih lagi menerjemahkan apa yang terbatas daripada apa yang hamba sampaikan. Supaya mereka semua yang terlibat pagi hari ini dalam ibadah raya bisa menangkap dan menerima apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesaksian yang kami dengar. Biarlah kami semua dikuatkan. Supaya kami belajar. Kemanapun kami berkata sampai Tuhan datang, kami hidup menjadi saksi Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam segala hal biarlah kami belajar untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu apapun yang kami hadapi. Bahkan sampai detik ini Tuhan, di penghujung tahun, di mana kami memasuki awal bulan dari tahun yang terakhir, dari bulan yang terakhir di tahun 2024. Kalau kami dapati hidup kami mengalami segala sesuatu yang datang daripada-Mu, kami tahu Tuhan, semuanya itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Karena itu kami akan bawa pulang berkat ini bersama-sama di dalam kemurahan daripada Allah Bapa. Segala kelimpahan yang datang dari surga, damai sejahtera, kebenaran dan kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu
biarlah senantiasa memerintah dalam hati kami. Dan dimanapun Engkau tempatkan kami tetap bersinar mempermuliakan nama-Mu dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati katakan amin.